Kenapa gamer bola Indonesia tuh nggak tertarik main Football Manager atau FM? Di rental PS deket rumah kamu atau kos temen kamu pasti kebanyakan orang kalau main game bola ya PES atau KFC. Padahal di kalangan gamer bola internasional, Football Manager itu populer banget sampai sekarang. Fun fact, dulu Steam Charts tahun 2024, Football Manager 2024 itu punya rata-rata 40.000 sampai 80.000 pemain aktif per hari secara global. Tapi coba tebak, berapa persen yang dari Indonesia? Kurang dari 1%. Bagi kamu yang belum tahu lebih dalam tentang FM terus bilang, FM mah kebanyakan teori. Apaan, main taktik doang nggak bisa gerakin pemain langsung tuh nggak seru. Nah, di Bacotan Gaming kali ini, aku Lajunta, gamer yang udah sering ngebahas game-game bola, bakal bahas lagi nih. Kenapa main game bola Indonesia tuh kebanyakan nggak main Football Manager? Kita bakal bedah ini dari berbagai sisi, mulai dari mekanik gameplaynya, kebiasaan gamer Indo, sampai mindset kita soal sepak bola itu sendiri. Jadi ayo langsung kita sama-sama pecahkan misteri ini bareng-bareng. Football Manager adalah game simulasi sepak bola yang dibuat sport interaktif dan diterbitin sama Sega. Game ini pertama kali muncul dengan nama Championship Manager tahun 1992. Soalnya di tahun 2004, karena masalah hak cipta dengan penerbit lama mereka yaitu Eidos Interactive, Sports Interactive akhirnya ganti nama jadi Football Manager dan partneran sama Sega untuk terus lanjut sampai sekarang dengan rilis game baru tiap tahun. Jadi konsep FM itu simple ya sebenarnya. Kamu bakal jadi manajer sebuah klub bola, tapi bukan manajer yang cuma turun di lapangan kayak di PES atau di FC. Kamu bakal ngatur segala hal di balik layar. Iya, benar-benar segala hal yang kira-kira ada di sebuah klub bola tuh bisa kamu otak-atik. Kamu harus milih formasi, strategi possession, atau counter attack. Jual beli pemain, ngatur duit klub kamu, ngembangin akademi pemain muda, ngadepin media pas press conference, cari pemain lewat scouting, sampai ngurusin ego pemain bintang yang lagi berantem sama kalian. Dan tahu nggak sih, banyak pemain jebolan FM yang berhasil masuk ke industri sepak bola profesional, terutama di Eropa sana. Mereka berjam-jam main FM, akhirnya direkrut klub bola beneran, saking jagonya. Contohnya kayak Will Steele, dia berhasil jadi manajer klub Premier League Southampton. Ada lagi si Fugar Husseinzadeh, yang dari main FM akhirnya jadi scout untuk timnas Azerbaijan. Kenapa bisa begitu? Karena FM itu detail banget. Data dari Sport Interaktif, FM itu punya lebih dari 1.400 klub yang bisa dimainkan. Terus jumlah database pemain 500.000 lebih. Ada juga 50 lebih atribut yang nentuin performa setiap pemain dan lebih dari 100 taktik yang bisa kamu kombinasiin. Variabelnya banyak banget yang kita bisa kontrol. Jadi jangan kaget kalau kamu harus ngerti dulu soal formasi 4-3-3, 4-2-3-1, gegen pressing, tiki taka, counter attack, low block, high press, pressing coverage, dan 1001 istilah teknik lainnya yang bakal bikin pusing 7 keliling kalau sebelumnya kamu nggak pernah denger, apalagi belajar. Oh ya, buat yang mau nyoba versi lebih simpel, ada FM 26 Mobile. Iya, lebih simpel dari versi PC, tapi di sini sama sekali nggak ada animasi 3D gameplaynya. Jadi ibarat kamu tuh lagi main karambol. Versi mobilenya pun tetap aja nggak laku-laku banget di Indo, gara-gara game-game ini tuh single player dan kamu harus langganan Netflix buat bisa main karena game mobilenya itu masuk ke Netflix Games Catalog. Kalah saing sama pesaingnya, Top 11 yang bahkan nggak selengkap FM, tapi bisa multiplayer dan gratis. Nah, buat kamu yang suka nonton bola terus sukanya hujat-hujat, wah ini pelatih bisa mikir gak sih? Mending gue gantiin aja. Nah, coba kamu pahamin dulu, main FM bisa apa enggak tuh? Jangan bacot doang ya. Di sini kamu latihan buat jadi Pep Guardiola. Dan inilah yang jadi masalah buat gamer bola Indonesia. Gameplay kompleks parah. Di PES atau FC, kamu tinggal mencet X buat passing atau kotak buat tendang bolanya. Gampang banget kan? Bahkan bocah SD dan temen kamu yang cupu itu bisa langsung paham dalam 5 menit. Sekarang coba bandingin sama Football Manager. Ada survei dari pcgamer.com tahun 2023. Rata-rata pemain baru FM butuh 15-20 jam pertama cuma buat ngerti basic mekaniknya aja. Kalau kamu buka gamenya, kamu bakal langsung disambut sama puluhan menu kayak taktik, squad, pola training, finansial, transfer, staf kepelatihan kamu, board atau atasan kamu, dan media. Itu baru menu utama aja. Belum lagi sub menu di dalamnya yang jumlahnya banyak gila. Mekanik tadi harus kamu lakuin sambil duduk natap layar penuh angka dan teks. Ada sih di in-game-nya animasi gameplay di lapangan, tapi bentuknya burik banget. Seriusan, semua muka pemainnya 3D-nya itu generik. Bayangin, 3D-nya itu nggak realistis, cuma tulisan nama aja. Ronaldo, tapi mukanya kayak Renaldi.
wajar juga kenapa mereka ngasih muka generik kayak gini. Bayangin aja kalau kamu coba opsi skip timeline 10 tahun di game ini. Gak mungkin Ronaldo rambutnya jadi putih atau botak gitu kan. Jadi jangan dibandingin sama game sport bola kayak PES atau FIFA. Karena FM itu game strategi bola, bukan game action bola. Kamu kalau main PES atur strategi, ujungnya kamu yang main nendang passing kan. Coba kalau di FM, aku yakin kamu pasti puyeng tuh. Kalau misal ketinggalan gol terus cuma ubah strategi doang dari 4-3-2-1 ke 4-3-3. Karena emang nggak bisa cuma ubah formasi tok, tapi kamu harus liatin pemain mana yang lagi babuk juga. Jadi gamer bola Indonesia yang biasa main PES atau FC itu udah terbiasa dapat instant gratification atau keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara langsung. Tanpa menunggu, pencet tombol, gocek, dapat gol, teriak bareng, ketawa bareng, pola yang simple dan fun banget, nggak pakai mikir berat gitu. Sebenarnya kebiasaan instant gratification ini bukan cuma soal game bola aja. Ini udah jadi pola hidup digital kita secara keseluruhan. Lihat aja, orang Indo sekarang tuh udah terbiasa sama konten-konten yang cepet dan langsung bikin puas. Contohnya, doom scrolling TikTok udah dapat dopamin, YouTube Shorts yang langsung entertaining, dan game mobile kayak Mobile Legends yang dalam hitungan menit udah dapat reward. Semua hal di dunia digital kita itu dirancang buat kasih kepuasan secepat mungkin. Nah, FM itu kebalikannya banget. Rewardnya baru datang setelah berjam-jam perjuangan, dan kepuasan baru datang pas akhirnya tim kamu juara setelah bertahun-tahun berjuang. Jadi bukan cuma FM yang nggak sesuai sama gamer bola Indonesia, tapi FM-nya yang nggak sesuai sama pola digital lifestyle kita secara keseluruhan. Kamu nggak bakal dapat animasi realistis pemain gocak-gocek, selebrasi gol yang bisa kamu pamerin ke teman. Nggak ada momen anjir long pass dari tengah lapangan yang bikin emosi. Di Football Manager, kamu bakal ngabisin waktu 2 jam cuma buat atur taktik duluan atau nyari pemain di transfer market. Terus pas pertandingannya kamu cuma nonton doang. Kamu tuh cuma bisa duduk di pinggir sambil sesekali kasih instruksi baru ke pemain yang lagi main. Sementara engine game yang mainin pertandingannya. By the way, ini kan gamenya click based ya. Kamu bakal sering main satu tangan. Tangan kanannya ngeklik, tangan kirinya ngapain ayo? Pegang keyboard lah. Nah, kalau kamu pengen keyboard eksternal yang looknya clean dan simple, bisa coba ini keyboard ini. Tinggal dikoneksikan ke Bluetooth dan jeng-jeng. Kamu bisa atur strategi dan ngetik-ngetik pemain yang bakal kamu beli di FM lebih nyaman tanpa pusingin kabel. Keyboardnya juga ringan dan compact, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Soal baterai ini juga cocok banget buat maraton main FM bertahun-tahun. Itu pun kalau kamu kuat mainin non-stop ya. Ini serius loh, ini nggak disponsorin, tapi kalau kamu mau beli, linknya udah kutaruh di sini. Cek aja dulu, siapa tahu lagi diskon parah. Nah, balik lagi ke pembahasan. Buat gamer Indo yang punya waktu 2-3 jam main di rental atau cuma di weekend, gameplay Football Manager tuh ya cuma buang-buang waktu aja. Para gamer ini cuma mau main langsung, oper, tendang di pertandingan yang bisa mereka kontrol langsung. Bukannya malah pusing mikir strategi doang. Tapi, tunggu dulu. Masalahnya nggak cuma soal kompleksitas gameplay aja, tapi juga mentalitas game bola sama dengan game santai bareng temen. Ini yang paling nempel di budaya gaming di Indonesia. Dikutip dari hybrid.co.id yang menghubungi Nico Partners, mereka bilang kalau kebanyakan gamers di Asia Tenggara suka game multiplayer. Sejak zaman keluarnya PS1 sampai PS5 sekarang, game bola di Indonesia itu identik sama kegiatan sosial, alias nongkrong bareng orang lain. Ingat kan sebelumnya aku bilang kalau pas main PES atau FC bareng temen itu bukan cuma soal mainin game doang, tapi juga ketawa, ketiwi, ngobrol sampai bahas hidup yang gak ada habisnya. Game bola di Indo tuh dianggap sebagai sarana buat ngumpul bareng dan ceng-cengin satu sama lain. Pasti kalau kamu ke rental PS tuh jarang banget lihat orang main game bola tuh sendirian. Aneh kalau ada yang sendirian tuh. Orang-orang biasanya bakal main seenggaknya berdua, terus teriak-teriak sambil ketawa bareng sambil bilang, "Goblok, uteknya nang silet, wasite disogok Samsu." Kebiasaan kayak gini nih yang dicari sama gamer bola Indonesia buat seneng-seneng bareng. Nggak ada tuh ceritanya kamu ngajak temen kamu main Football Manager terus bilang, "Ayo main FM jadi manajer Barca Madrid. Siapa yang menang di La Liga ntar?" Terus kalian berdua tuh duduk di depan layar, diem doang sambil scroll menu. Kebayang kan bosennya kayak apa? Nggak ada persaingan yang bisa bikin pertemanan kalian tuh rusak di saat itu juga. FM itu game yang personal dan sunyi. Maksudnya di sini, kamu bakal butuh waktu berjam-jam sendirian buat ngebangun klub kamu dari bawah. Ngerasain gimana bangun hubungan sama pemain-pemain kesukaan kamu. Dan akhirnya ngerasain kepuasan pas akhirnya juara UCL setelah struggle 5 musim. Selanjutnya, ada satu lagi masalah yang nggak kalah penting, yaitu harga gamenya yang nggak cocok buat semua orang. FM itu game berbayar. Walaupun diskon bisa murah, itu buat satu game yang harus kamu beli tiap tahun kalau mau dapat update terbaru. Sementara gamer Indo udah kebiasa main PES
bajakan yang dimod atau dipatch dari PS1 sampai PS3. Udah terbiasa download game crack. Bahkan sekarang masih banyak yang main PES 2021 atau malah eFootball yang gratis. Ya jangan kaget kalau mereka males keluarin duit buat game yang bahkan nggak bikin mereka tertarik. Masalahnya nggak cuma males bayar doang. Ini lebih ke soal model bisnis FM yang emang nggak cocok sama ekosistem gaming Indonesia secara keseluruhan. Coba lihat game-game yang paling sukses di Indonesia. Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan eFootball sendiri. Semuanya free to play atau punya model microtransaction di dalamnya buat ngegantiin bayar harga game di awal tadi. Orang Indonesia biasa main game yang bisa langsung dimainkan tanpa modal besar. FM dengan skema bayar tiap tahun buat update itu kebalikannya banget dari pola yang udah biasa di pasar Indonesia. Iya, ada FM Mobile yang gratis, tapi lihat yang download. Nggak banyak kan yang main. Jadi ini bukan cuma tentang harga FM yang mahal. Ini juga soal cara FM ngejual dirinya yang emang belum cocok sama cara gamer Indonesia biasa ngikutin model bisnis game. Dan terakhir nih, faktor yang paling nggak disadarin orang adalah orang Indo kebanyakan nggak paham bola. Ini mungkin yang paling dalam dan jarang orang sadarin. Indonesia itu negara yang mayoritasnya pencinta bola. Lihat aja betapa fanatiknya fans kita dukung klub lokal masing-masing. Gimana ramenya orang-orang ketika ada nobar El Clasico atau final Piala Dunia kemarin. Tapi ada satu jarang yang orang notice, yaitu kebanyakan fans bola Indonesia itu cuma nonton sepak bola dari apa yang kejadian di lapangan langsung. Dari survei indikator.co.id berjudul Evaluasi Publik atas Persepak Bolaan Nasional dan Pertaruhan Besar PSSI yang rilis 16 Januari 2025 kemarin tuh bilang 54,5% warga Indonesia nggak gitu ngerti atau nggak ngerti sama sekali taktik atau strategi sepak bola. Mereka biasanya fokus sama gol-gol indah, gocek-gocek ngelewatin 5 pemain lawan, drama pemain berantem sampai wasit yang nggak adil. Yang biasanya mereka hargai itu momen yang kelihatan jelas dari mata, yang bisa direcord dan dibahas di tongkrongan. Tapi aspek-aspek di balik layar jarang yang peduli. Gimana proses scouting pemain muda berbakat dari klub-klub kecil atau SSB lokal? Gimana nego kontrak yang kadang problematik antara klub, pemain, dan agennya? Gimana pelatih harus meredam ego pemain bintang yang minta buat jadi kapten? Hal-hal tadi yang kusebutin itu elemen penting yang bikin sebuah klub sepak bola berjalan. Tapi sering nggak kelihatan di mata fans biasa. Dan Football Manager itu simulasi dari semua aspek di balik layar tadi. Lewat FM, kamu bakal ngerasain gimana pusingnya pas pemain yang udah kamu kembangin 3 musim tiba-tiba diambil klub lain. Buat fans sepak bola Indonesia yang cuma kenal sepak bola dari gol dan gocek-gocek lawan doang tadi, itu belum relate ke mereka. Kalau semisal kita bandingin sama negara-negara yang basis FM-nya gede kayak di Inggris, Skandinavia, dan beberapa negara Eropa, di sana budaya fans bolanya udah jauh lebih advance. Fans di sana nggak cuma nonton pertandingan, mereka bisa baca match report habis-habisan, bahas formasi dan strategi di media sosial, peduli banget sama transfer window. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan kenapa. Mereka udah lama terbiasa mikirin sepak bola bukan cuma dari apa yang terjadi di lapangan, tapi dari dapur di baliknya. Makanya FM bisa nyaman tumbuh di sana, karena audiensnya udah punya dasar pemahaman yang sesuai sama apa yang FM tawarkan. Di Indo, the fans kita belum sampai titik itu. Kita masih di tahap nonton, teriak, bahas momen-momen seru di lapangan, dan itu wajar, karena budaya sepak bola kita masih berkembang. Tapi selama fondasi itu belum ada, FM bakal susah buat relate ke majority fans bola Indonesia. Mindset ini yang bikin FM susah laku di Indo. Karena budaya fans sepak bola Indonesia itu belum mengapresiasi hal kompleks di balik layar sepak bola. Pertanyaannya sekarang, apakah ada harapan buat FM booming di Indonesia? Kabar gembira nih, Mindspace sekarang punya sistem membership baru yang lebih menarik dan proper dari yang sebelumnya. Kamu bisa dapat badge loyalty yang sistemnya itu kayak game RPG. Semakin lama kamu jadi member Mindspace itu badge-mu makin ngeri. Kamu bisa crafting badge-mu dari mulai bulan pertama masih pedang, bulan selanjutnya dapat shield, bulan selanjutnya lagi dapat armor, sampai akhirnya full gear dan jadi raja kesatria yang keren banget kayak gini. Terus nih, kamu juga bisa akses ke video-video membership only-nya Mindspace kayak obrolan gaming sama show barunya Mindspace yang judulnya Gorengan Gaming, yang versi pedesnya bisa ditonton di versi membership only. Harganya juga cuma 10.000 doang per bulan. Dan kalau kamu mau gabung di tier yang lebih tinggi yaitu Vanguard, namamu bakal aku tampilin di video-videonya Mindspace. Dan tentunya kamu bakal dapat stiker-stiker keren dan menarik yang bisa dipakai buat komen di video biasa maupun di live stream. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah sang darah hijau sekarang juga.
Jadi sekarang kita udah tahu sama masalahnya nih. Terus pertanyaannya, apakah FM punya peluang besar geser atau setidaknya bersaing gitu sama PES atau FC di Indonesia? Jujur sebagai pemain FM, walaupun nggak jago-jago banget, pesimis sih. Bukan karena FM game flop ya, tapi justru karena FM itu masterpiece buat orang-orang yang secinta itu sama sepak bola. Ini game yang dibikin buat orang yang bener-bener mau ngerasain pusingnya ngurusin klub sepak bola. Gak cuma pengen menang, tapi pengen ngerti proses dan kenapa bisa menang. Tapi tunggu dulu, bukan berarti nggak ada harapan sama sekali ya. Ada kemungkinan kecil FM bisa jadi tren baru game bola Indonesia. Kalau beberapa hal ini kejadian. Pertama, kalau kultur fans bola Indonesia mulai lebih aware sama aspek taktik dan manajemen. Kamu bisa lihat konten-konten YouTube tentang analisis taktik mulai banyak yang nonton. Podcast bola yang bahas strategi juga mulai rame. Setidaknya semakin banyak orang yang ngasih edukasi dunia bola. Contohnya yang paling gede ya, Bung Binder, Sport 77 Official, Box to Box Indonesia, Jebret Media TV, Pandit Football Indonesia, Regis Tako. Wits, jangan cari yang nggak ada ya. Ini tandanya ada keinginan dari masyarakat kita buat ngerti lebih dalam soal sepak bola daripada nonton hahi doang. Kedua, ada influencer atau streamer bola Indonesia yang mulai main dan promosiin FM dengan cara yang fun dan engaging. Bukan cuma ngajakin orang buat nontonin tulisan doang, tapi bisa ngebawa FM biar nggak monoton di mata orang awam. Tapi ini juga yang jadi pertanyaan menarik nih. Kenapa ekosistem konten FM di Indonesia itu masih jarang banget ya? Di YouTube, streamer FM dari Inggris dan Skandinavia itu udah ratusan ribu subscriber. Mereka bikin konten FM yang menghibur gitu dan bikin penonton pengen coba gamenya. Di Indonesia, hampir nggak ada yang all in buat FM kecuali para pro player kita ya. Ini nyambung balik ke poin soal budaya multiplayer dan sosial kita. Kalau gamenya nggak menjual, nggak bisa bikin momen, bisa diklip dan di-share, kontennya bakal susah narik perhatian algoritma dan audiens. FM itu game yang kelihatan hasilnya setelah bermusim-musim. Susah banget di-cut jadi konten yang langsung menarik di 30 detik pertama. Makanya streaming atau bikin konten FM di Indonesia itu hitungannya masih jarang. Ketiga, buat yang nggak suka bola tapi suka game strategi, ini bisa jadi game yang cocok banget. Kalau kamu suka game strategi kayak Civilization atau Total War tapi nggak terlalu suka sepak bola, ini bisa loh. Siapa tahu FM bisa jadi gerbang masuk kamu ke dunia sepak bola dari sisi yang berbeda. Tapi realistisnya gimana? Selama gamer bola Indonesia kita masih pilih buat nongkrong bareng di rental PS, selama fans sepak bola kita cuma fokus apa yang terjadi di lapangan doang, selama fans sepak bola kita nganggep bola itu sederhana itu tanpa mau mengapresiasi sistem di baliknya, FM bakal tetap jadi game underrated yang dimainkan sama segelintir orang. Gak masalah juga sebenarnya, karena balik lagi, ini bukan soal game mana yang lebih bagus, tapi ini soal pilihan atau kalian lebih suka yang mana. Gak semua game itu harus cocok buat semua orang. FM, PES atau FC itu sama-sama keren buat para penikmat bola secara keseluruhan. Dan nggak ada yang salah kalau kamu pilih salah satu doang. Tapi kalau suatu saat kamu bosan sama game bola kayak PES atau FC, kalau kamu penasaran gimana rasanya jadi orang di balik kesuksesan, kalau kamu tertarik sama hal-hal mendalam mengenai sepak bola yang jarang disorot kamera, aku 100% saranin buat coba Football Manager ini. Atau kalau kamu udah tua dan pengen main game yang nggak capek dan nggak ngandelin refleks, bisa tuh cobain. Seperti kata Bang Raditya Dika, yang juga kecanduan FM, kalau kamu ternyata cocok sama game ini, kamu bakal rasain gimana rasanya bikin perjanjian sama iblis. Bisa aja kamu jadi salah satu orang yang akhirnya ngerti kenapa game yang kelihatan dari luar bosenin banget bisa bikin orang lupa makan, lupa tidur, sampai lupa punya pacar. Nah berarti kalau FM jarang yang main di Indonesia, kamu bisa tonton kenapa sih PES bisa jadi game bola paling laku di Indo ngalahin FIFA. Aku udah buatin videonya di sini nih. Sama aku juga heran, FM kan tiap tahun ada ya. Kok game bola yang lain juga ada terus tiap tahun? Kenapa harus beli? Itu juga harus bahas di videoku yang ini nih. Kenapa game bola tuh harus bayar terus? Pilih salah satu atau tonton dua-duanya kalau kamu gamer sejati. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di bawah sini nih.